Ya, ada 4 capaian pembelajaran dari rangkaian video ini. Akan tetapi, formula atau prosedurnya adalah sangat mirip dengan materi yang terdahulu pada semester yang sebelumnya. Sehingga sebelum melanjutkan, luangkanlah waktu untuk menyaksikan kembali video tentang pendugaan interval dan video tentang pengujian hipotesis dengan satu sampel. Boleh dibilang tidak ada konsep penting yang baru. Bahan pada rangkaian video ini lebih seperti contoh kasus ketimbang topik-topik baru. Kita lanjutkan. Kita lihat kembali yang sudah kita bahas pada semester sebelumnya. Formula umum pendugaan interval dengan parameter theta. Berdasarkan penalarannya, confidence interval itu adalah estimator yang sesuai ditambah dan dikurangi margin of error. Dengan margin of error ditentukan oleh dua hal, yaitu tingkat keyakinan dan standar errornya atau deviasi standar distribusi sampling dari estimatornya. Ketika theta itu menjadi mu, maka kita mempunyai formula resmi yang demikian ini. Ketika theta itu menjadi P, maka kita mempunyai formula resmi yang demikian ini. Sampai di sini, Anda mungkin perlu membiasakan diri dengan simbol-simbol berupa theta, theta hat, dan SE atau standard error, yang tak lain adalah deviasi standar distribusi sampling. Mari kita lihat variasi kasus untuk theta yang akan menjadi topik kita pada dua pertemuan awal ini. Untuk theta adalah mu x1 minus mu x2, misalnya untuk membandingkan rata-rata pengeluaran bulanan untuk paket data antara mahasiswa FIB mu x1 dan mahasiswa FIB mu x2. Perhatikan bahwa kita mempunyai dua variabel independen X1 dan X2 berasal dari dua populasi yang berbeda, mahasiswa FEB dan mahasiswa FIB. Untuk theta yang demikian, maka theta hat-nya adalah X bar 1 minus X bar 2. Sampel random yang diambil dari masing-masing populasi akan bersifat independen karena tidak ada alasan bahwa anggota sampel yang satu mempengaruhi nilai anggota sampel yang kedua. Jadi estimator untuk mu x1 minus mu x2 adalah x bar 1 minus x bar 2. Pilihan theta hat ini sesuai dengan central limit theorem, bahwa expected value dari x bar 1 minus x bar 2 atau mu dari x bar 1 minus X bar 2 adalah sebesar mu X1 minus mu X2. Jadi X bar 1 minus X bar 2 adalah estimator yang unbiased bagi mu X1 minus mu X2. Selanjutnya, standar error dari theta hat-nya menjadi standar error dari X bar 1 minus X bar 2. Formula untuk standar error ini akan ada 4 variasi tergantung situasinya, sehingga untuk kenyamanan pemahaman, formula-formula tersebut akan disajikan tersendiri nanti. Kemungkinan berikutnya dari theta adalah mu d. Huruf D di sini digunakan untuk menyatakan bahwa variabel kita sekarang adalah difference, karena diperoleh dari beda atau selisih pada dua sampel berpasangan atau sampel yang tidak independen. Maksudnya sampel yang satu berpengaruh terhadap sampel yang lain. Itu terjadi karena kedua sampelnya dari individu yang sama dalam sebuah populasi yang mendapat dua perlakuan berbeda. Variabel randomnya adalah variabel beda atau selisih dari setiap pasangan anggota sampel. Jadi itu sebabnya variabelnya diberi nama D, sehingga parameter rata-ratanya disimbolkan dengan mu D.
dan karenanya rata-rata hitung sampelnya sebagai estimatornya adalah D bar. Biasanya kita menggunakan nama variabel adalah X, sehingga rata-rata hitung populasinya adalah mu X, dan rata-rata hitung sampelnya adalah X bar. Sekarang karena variabelnya D, maka rata-rata hitung populasinya adalah mu D, dan rata-rata hitung sampelnya adalah D bar. Untuk memperjelas pemahaman, akan ditunjukkan dengan gambar situasi kedua permasalahan tersebut pada frame berikut ini. Gambar 1 ini mengilustrasikan dua sampel independen untuk pendugaan interval beda rata-rata hitung populasi. Dari masing-masing populasi, yaitu populasi 1 yang berwarna biru tua dan populasi 2 yang berwarna biru muda, diambil sampel 1 dan sampel 2 yang menghasilkan X bar 1 dan X bar 2 yang selisih mereka digunakan sebagai estimator untuk membuat confidence interval mu1 minus mu2. Kedua sampel bersifat independen karena nilai-nilai pada sampel yang satu tidak mempengaruhi nilai-nilai pada sampel yang lain. Sedangkan gambar 2 menunjukkan bahwa walaupun memang ada dua sampel, namun mereka diambil dari populasi yang sama, yang berwarna hijau tua itu. Bahkan keanggotaannya adalah identik, karena ingin melihat pengaruh dari perlakuan yang berbeda, sebutlah perlakuan 1 dan perlakuan 2. Misalnya produktivitas tanpa atau sebelum pelatihan khusus dan setelah mendapat pelatihan khusus. Jadi unsur yang ingin dilihat adalah perubahan atau selisih produktivitas akibat pelatihan pada individu-individu dalam populasi. Data yang diolah hanya satu variabel, yaitu perbedaan produktivitas, sehingga dinyatakan dengan D untuk different. Baik, demikian perbedaan antara beda rata-rata berdasarkan dua sampel independen dan rata-rata beda berdasarkan dua sampel berpasangan yang dependen. Kita lanjutkan dengan standar error dari D bar. Ya, standar error dari D bar diformulasikan mirip dengan standar error dari X bar dengan mengganti X menjadi D. Nah, perhatikan bahwa kita tidak pernah mengetahui besarnya sigma D, deviasi standar populasi variabel D. Sehingga standar errornya akan kita estimasi dengan deviasi standar sampel seperti yang ditunjukkan pada formula barusan. Mari kita lanjutkan dengan kasus terakhir, yaitu bila θ-nya adalah selisih dua proporsi populasi P1 minus P2. Estimator untuk selisih proporsi populasi adalah P1 minus P2. Pilihan estimator ini dijamin oleh central limit theorem bahwa expected PH1 minus PH2 atau mu dari PH1 minus PH2 adalah sama dengan P1 minus P2. Sedangkan standar errornya adalah seperti ini. Mari kita lanjutkan dengan standar error selisih X bar tadi yang ada 4. Ya, ada 4 situasi, yaitu untuk sigma diketahui dan sigma tidak diketahui, serta untuk sigma sama atau berbeda. Mari kita mulai dari yang pertama. Kedua sigma diketahui dan nilainya adalah berbeda. Standar errornya adalah seperti ini. Untuk situasi kedua, kedua sigma yang diketahui itu nilainya sama. Maka dengan sendirinya formulanya menjadi seperti ini. Untuk situasi ketiga, sigma tidak diketahui dan diasumsikan mereka tidak sama. Sehingga kita akan menggunakan deviasi standar sampel sebagai estimatornya. Maka kita akan mempunyai formula standar error yang seperti ini. Perhatikan bahwa kita hanya mengganti sigma dengan S yang ada pada formula pertama tadi.
Karena standar error diestimasi dengan S, maka kita akan harus menggunakan student t distribution dengan derajat bebas yang tidak terlalu sederhana seperti ini. Dan situasi keempat, untuk sigma tidak diketahui, namun diasumsikan sama, maka kita gunakan formula seperti situasi yang kedua tadi. Namun di sini ada sedikit masalah, karena deviasi standar yang dapat kita miliki adalah dari sampel, yang tidak ada jaminan bahwa kedua deviasi standar sampel itu akan sama seperti yang terjadi pada kedua deviasi standar populasi. Apa akal kita? Kita akan menggabungkan variasi pada kedua sampel sebagaimana yang ditunjukkan oleh pembilang pada formula ini. Yang bila dibagi dengan derajat bebasnya akan menghasilkan varians gabungan berupa SP pangkat 2 atau pooled variance ini. Untuk sedikit menyegarkan ingatan kita, cermati kembali formula varians sampel seperti yang ada ini. Yang bila N-1 kita pindahkan ke kiri, maka kita mempunyai besaran yang bernama variasi, yaitu sigma dari pangkat 2 atas xi minus x bar seperti yang ditunjukkan oleh pembilang berwarna biru tadi. Dan degrees of freedom dari distribusi T yang digunakan adalah lebih sederhana, yaitu N1 plus N2 minus 2 yang seperti ini. Baik, jadi demikianlah 4 variasi standar error untuk X bar 1 minus X bar 2. Kita lanjutkan sedikit lagi sebelum melihat contoh-contohnya. Ada catatan penutup untuk bagian awal ini, yaitu bahwa agar kita dapat melakukan inference tentang proporsi dengan distribusi normal, maka seperti yang dipersyaratkan pada inference dengan satu sampel, harus dipenuhi persyaratan yang demikian ini. Jadi di situ perhatikan bahwa baik N kali P maupun N kali 1 minus P haruslah minimal sebesar 5. Baik, cukup sudah bahan untuk berbagai kasus yang akan dibahas contohnya pada rangkaian kuliah ini.